Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Ya, mungkin sahabat-sahabat sekalian, sebagian ada yang sempat memperoleh kiriman video mungkin lewat jalur WAG ataupun sosmed lain. Ada dosen-dosen di luar negeri sana marah-marah di depan kelas, bahkan sebagian ada yang membanting laptop gara-gara melihat tugas-tugas mahasiswa dikerjakan menggunakan AI, dikerjakan menggunakan ChatGPT. Saat yang sama, beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan kiriman tulisan di grup-grup akademik, ya tulisan dari WR4 ITS, ya Bapak Agus Muhammad Hatta, yang mungkin akan membuka kesadaran kita bahwa memang bentuk kecerdasan manusia kini terus berkembang, terus berubah mengikuti zamannya. Jadi indikator-indikator kecerdasan, indikator kecemerlangan manusia itu berbeda di setiap zamannya. Lalu seperti apa indikator kecerdasan hari ini? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Oke, jadi teman-teman, secara garis besar, evolusi orang pintar sampai hari ini paling tidak, kalau mau kita simplifikasi, kalau kita sederhanakan, itu sudah berkembang dalam 6 periode yang berbeda. Mulai dari masa awal dulu kita belajar, yaitu era cetak. Kemudian berkembang ketika Google hadir di tengah-tengah kita, Yahoo hadir di tengah-tengah kita, lalu kita memasuki era pencarian, era search. Lalu belakangan ini ketika dunia maya, dunia internet itu telah menjadi satu tumpukan informasi yang sangat beragam dan memainkan cara berpikir algoritma, maka kita memasuki era algoritma. Lalu saat yang sama, kini kita juga sedang berada di era generatif AI. Dan sedang segera menyongsong apa yang disebut sebagai era agentic AI. Bagaimana ini penjelasan dari masing-masing era dan seperti apa indikator kecerdasan di masing-masing zaman itu? Kita mulai dari zaman cetak. Mungkin bagi teman-teman yang generasi X atau milenial awal seperti kami, mengalami betul masa ini. Zaman di mana orang belajar itu memanfaatkan buku cetak, memanfaatkan diktat, membaca koran, sumber-sumber informasi semuanya tertulis, bersifat fisik dalam bentuk secara umum buku. Maka orang pintar zaman itu adalah orang yang mampu mengakses buku itu on hand gitu, lalu mereka bisa membaca dengan pemahaman, ya, deep reading gitu. Lalu ketika ditanya ulang tentang isi bukunya, dia bisa menjawab. Artinya dia memiliki kemampuan hafalan yang bagus. Maka era ini menuntut para siswa, para pembelajar kala itu untuk melakukan deep work, deep reading, membaca yang serius dari halaman ke halaman berikutnya. Dan di buku itu tidak ada fasilitas search, tidak ada fasilitas yang bisa membawa kita kepada sebuah topik tertentu yang memang betul-betul mau kita ketahui. Tidak, saat itu kita terpaksa membacanya satu persatu, maka ini akan membuat kita mungkin bosan, tapi saat yang sama juga melatih kita untuk telaten, untuk fokus pada satu pencarian informasi di buku. Maka sekali lagi, di zaman itu memang orang yang dikatakan cerdas adalah orang yang bisa menghafal materi yang telah berhasil ia baca melalui peristiwa deep reading itu. Tapi zaman berubah. Mungkin ketika sebagian kita yang tadi adalah Gen X atau milenial awal itu mungkin mengalaminya ketika memasuki masa kuliah atau SMA begitu ya. Kita sudah diperkenalkan dengan barang namanya search engine. Ya, kita mengenal internet. Saat itu orang kalau pengen tahu informasi tinggal buka search engine lalu menuliskan kata kunci, maka dia seketika akan memperoleh beragam informasi yang relate, yang relevan dengan apa yang sedang kita cari.
Maka orang yang pintar zaman ini adalah orang yang mampu merumuskan kata kunci yang paling tepat sehingga dia bisa memperoleh informasi yang paling tepat. Jadi orang yang paling keren di zaman ini adalah orang yang mampu melakukan searching informasi dengan cara yang tepat. Nah, cuma problemnya ketika kita masuk di era ini, sangat mungkin ada ancaman yang namanya keracunan informasi sampah. Berbeda dengan zaman cetak ya, semua produk yang sudah dicetak biasanya sudah melewati fase kurasi yang cukup baik. Tetapi mulai era search ini tidak lagi seperti itu. Sehingga kalau tidak hati-hati, banyak orang yang kemakan hoax ya, informasi-informasi sampah yang tidak benar di era ini. Maka zaman itu agar kita bisa bertahan menjadi orang yang tetap waras, tetap sehat secara intelektual, itu kita harus memiliki pola pikir seperti layaknya seorang detektif. Ya, di zaman ini kemampuan menghafal sudah bisa dibilang basi, sudah nggak terlalu dibutuhkan. Maka cara belajar yang baru yang harus kita gemakan di zaman itu adalah kita harus menjadi orang yang skeptis, tidak mudah percaya dengan informasi yang baru masuk. Kita harus melakukan screening, check and recheck. Kita akan membandingkan, menyelidiki, layaknya kita seorang detektif seperti Conan gitu untuk menegakkan sebuah peristiwa kebenarannya seperti apa. Jadi orang yang cerdas di zaman itu adalah seperti itu, orang yang mampu memilih informasi sehingga dia akan mampu membuat kesimpulan yang tepat gitu. Lalu kita bergerak ke zaman yang mungkin sekarang sedang kita rasakan juga, yaitu era algoritma. Kalau di era search, untuk memperoleh informasi, kita perlu memasukkan kata kunci. Maka di era algoritma, bahkan sumber informasi itu yang menyuapi kita. Kalau Anda membuka Google di Android misalnya, maka seketika akan muncul berbagai berita, berbagai artikel yang itu relate dengan preferensi kita. Kalau Anda membuka sosial media, algoritma juga akan membaca pikiran kita dalam tanda kutip, kesenangan kita, pendapat kita, opini kita, posisi kita, sehingga apa yang ada di sosmed itu, di beranda sosmed kita, semua relate dengan preferensi kita. Hati-hati di era ini, yang sekarang juga masih kita berada di sana ya, dengan penyakit yang disebut sebagai echo chamber. Karena seorang individu akan terus-terusan diguyur oleh informasi yang semuanya satu frame dengan kita, yang semuanya satu sisi dengan kita, yang semuanya satu paradigma dengan kita. Sehingga seolah-olah kita akan menjadi orang yang selalu benar. Kita seolah-olah pendapatnya didukung oleh banyak orang. Karena yang muncul di beranda kita, semuanya adalah pendapat-pendapat yang sama, pikiran-pikiran yang sama, ide-ide yang sama. Bahkan hobi yang sama. Kalau tidak hati-hati, kita akan menjadi orang yang tidak waras di masa ini. Ya, karena kita akan merasa benar sendiri, kita akan merasa pendapat kita banyak pendukungnya. Maka untuk menghadapi zaman ini, zaman algoritma ini, kita harus juga kembali ke era search, yaitu kita tetap mencari informasi yang kita adu, ya, yang harapannya berlawanan dengan paradigma kita, yang harapannya berlawanan dengan position kita dalam isu itu, supaya kita punya informasi yang seimbang. Kalau kita misalnya berada di sosial media, kita juga akan membuka grup-grup yang mungkin secara opini itu berlawanan dengan kita. Maka dengannya otak kita akan tetap terjaga kewarasannya. Dan langkah kedua, kalau kita sudah memperoleh informasi yang banyak, yang berimbang, tidak hanya dari satu sisi, langkah kedua adalah kita teach ya, kita ajarkan kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang tidak sekedar mencari sesuatu yang viral saja, tetapi juga mencari sesuatu yang lebih berimbang. Dan era ini, di tengah-tengah era ini, kita juga sudah menikmati dimasuki era baru yang namanya era generatif AI. Ya, era ini ditandai dengan hadirnya ChatGPT, ya, dengan hadirnya DeepSeek, dengan Copilot dan berbagai
AI lain yang secara umum mereka bisa menjadi asisten kita untuk membuat karya, untuk menuangkan ide-ide gagasan. Kalau di era sebelumnya teknologi digital itu lebih mencarikan informasi untuk kita, memberikan link alternatif untuk kita, maka pada era ini mereka langsung memberikan jawabannya kepada kita. Ya, dari pencari informasi menjadi pencipta jawaban. AI tidak lagi hanya memberi link, tapi mensintesis informasi menjadi jawaban yang langsung bisa kita nikmati. Maka orang yang cerdas di era ini adalah tentu saja bukan orang yang pandai menghafal, tentu saja bukan orang yang pandai sekedar mencari informasi, atau orang yang mampu memilah-milah informasi yang berimbang supaya kita tetap memperoleh keseimbangan intelektual. Tetapi pada era ini kita dituntut untuk mengadu gagasan kita dengan AI. Jadi AI itu kita fungsikan sebagai partner belajar, sebagai sparring partner saat kita memiliki ide gagasan, bukan sekedar kita suruh-suruh untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau pada posisi seperti itu, jelas kita tidak akan menjadi orang yang cerdas di zaman ini. Kita hanya akan menjadi orang yang otaknya kosong, ya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, karena setiap penugasan, setiap agenda, setiap karya itu kita mintakan kepada AI untuk membuatnya. Padahal seharusnya orang yang cerdas di era ini mestinya mereka adalah orang yang di sini dikatakan sebagai belajar dari proses pingpong pemikiran, ya. Proses interaksi dan dialog bolak-balik dengan AI adalah metode pembelajaran yang tepat untuk kita gunakan hari ini. Dan penciri atau indikator kecerdasan orang hari ini di masa generatif AI adalah orang yang mampu membuat prompt dengan cara yang paling baik. Berarti bisa dibilang kemampuan komunikasi. Orang yang memiliki komunikasi yang bagus, logika berpikir yang bagus, maka dia akan bisa meng-create prompt yang tepat untuk mengajak AI berkolaborasi saat kita menghasilkan produk ilmiah tertentu. Dan ini masa yang sedang kita nikmati. Sehingga kalau misalnya hari ini kita sebagai dosen, sebagai guru misalnya, masih memberikan penugasan kepada mahasiswa, membuat artikel di rumah begitu, bikin begitu banyak PR di rumah, itu sih menurut saya sia-sia. Sudah tidak pada zamannya. Karena mungkin saja mahasiswa akan mengerjakannya hanya mengandalkan ChatGPT, mengandalkan AI. Ya, mereka tidak akan ada peristiwa berpikir, tidak ada dialog tektokan seperti yang kita harapkan. Maka yang harus kita sampaikan kepada para siswa, kepada para mahasiswa hari ini, ayo kita jadikan AI ini sebagai teman belajar, bukan sebagai pesuruh-pesuruh kita saat kita ada tugas dari dosen, dari guru. Kalau itu yang terjadi, benar yang dikatakan otak kita akan mengalami brain rot, ya, akan mengalami pembusukan otak, karena otak nggak kepake. Hati-hati. Dan yang paling menantang teman-teman, di saat kita sedang asik menikmati era generatif AI ini, sudah ada di depan kita sebuah era baru yang disebut sebagai agentic AI. Ya, seperti apa itu agentic AI? Ya, kalau di era yang sekarang, generatif AI yang diwakili oleh ChatGPT, DeepSeek, Copilot, AI itu berfungsi sebagai asisten kita, sebagai konsultan pintar kita yang bisa memberikan informasi, membuat konten. Maka next time-nya, ketika kita sudah memasuki di AI agentic, ya, agentic AI, maka AI ini sudah berfungsi sebagai manajer kita, bukan asisten tapi manajer kita. Bayangkan kalau Anda seorang artis, ya, mau konser di sebuah kota, maka manajer kita lah yang akan mengurus semuanya dari A sampai Z. So, di era agentic AI nanti, manakala Bapak Ibu misalnya kepengen pergi ke Dubai, tinggal menyampaikan saja kepada AI, saya mau liburan ke Dubai, tolong atur semuanya. Maka nanti agentic AI inilah yang akan membelikan tiket pesawat untuk Anda dengan rute terbaik sesuai dengan preferensi Anda, mencarikan hotel yang sesuai dengan kebiasaan kita,
lalu bahkan juga sudah menyiapkan driver yang bisa menjemput kita dari bandara sampai ke hotel, begitu seluruhnya, soal rundown, makan malam, segala macam, semuanya bisa disiapkan oleh agentic AI. Itulah zaman yang sudah ada di depan mata kita. Melihat zaman yang seperti itu, lalu gimana posisi manusia? Generatif AI saja itu sudah membuat begitu banyak orang kena PHK. Karena sebagian pekerjaan bisa diambil alih oleh AI. Nah, ketika era agentic AI, berapa pekerja yang bisa hilang? Bahkan bukan hanya pekerja, perusahaan mungkin bisa lenyap gara-gara hadirnya agentic AI ini. Maka ini menjadi PR besar bagi kita. Seperti apa kita menghadapi era ini? Nah, jadi kalau kita ringkas saja dulu sebentar, ya, tentang evolusi orang pintar dari masa ke masa, sekedar ringkasan ya, kita pernah mengalami era cetak, belajar dari on hand, apa yang ada di tangan kita berupa buku. Kita waktu itu tekun belajar, deep reading, deep work, kita akan menjadi penghafal. Itu yang keren. Lalu masuk ke era Google, era Yahoo, maka saat itu informasi sifatnya on demand, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan mencari melalui search engine, maka kita bisa memperoleh materi-materi, informasi-informasi. Lalu dunia bergerak ke era algoritma seperti yang mungkin sekarang juga masih sedang kita hadapi. Informasi itu bukan kita cari, tapi langsung disuapkan ke kita. Maka pada saat ini kita akan ditantang kewarasan kita, bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber informasi yang makin banyak, makin berimbang, karena di era ini informasi itu yang datang kepada kita secara otomatis adalah informasi yang sesuai dengan preferensi kita. Lalu kita juga sekarang sedang menikmati era generatif AI, di mana informasi itu disintesis oleh AI itu. Maka yang pinter di hari ini adalah orang yang pandai bertanya, mampu mengelaborasi prompt yang bagus. Dan ke depan kita akan menghadapi agentic AI. Semuanya sudah dikerjakan. Maka yang pintar di masa ini adalah si penentu arah. Maka kita akan kembali kepada keterampilan awal kita. Agar kita makin kuat di masa itu, yaitu kita harus menjadi pembaca mendalam kembali. Kita akan menghindarkan diri dari ancaman popcorn brand atau bahkan brand root yang membuat kita kopong. Ya, jadi untuk bisa menjadi penentu arah di era agentic AI, kita harus punya cukup banyak informasi melalui peristiwa deep reading. Tetap semangat, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.